Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 11 SMA di seluruh Indonesia, dan terutama secara khusus adalah anak-anak SMA kelas 11 di SMA Perguruan Sultan Agung, Kota Siantar, Sumatera Utara. Semoga kalian dalam pagi hari ini dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga kalian semua. Ya anak-anakku sayang, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran PKN bab 1, part 3, yaitu masalah tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Salah satu sifat hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, bahwa hak asasi manusia itu berlaku di seluruh dunia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya saja ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai kepribadian yang dianut dimiliki oleh suatu negara tersebut. Nah, negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak-hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia mengandung 3 nilai. Yang pertama atau A, nilai dasar, yaitu segala sikap, perbuatan yang baik-baik, mulia dan terpuji yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai dasar ini merupakan hakikat makna yang sangat esensi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang bersifat universal karena merupakan evident truth, yaitu sebuah kebenaran yang hakiki yang disetujui oleh semua orang karena mengandung nilai-nilai positif. Kemudian, nilai dasar juga merupakan gambaran atau kristalisasi dari karakteristik suatu bangsa yang menjadi landasan atau dasar dari sikap, tindakan, dan perbuatan di kehidupan sehari-hari sehingga bersifat tetap tetapi dinamis. Kemudian yang B, nilai instrumen atau sering disebut dengan nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar tersebut yang dituangkan secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang atau Perpu, kemudian Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, keputusan Menteri, dan peraturan-peraturan daerah lainnya. Jadi begini nak ya, nilai instrumental itu berjenjang, dimulai dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi sampai yang terendah. Kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya undang-undang, ya. Kemudian di bawah undang-undang itu atau undang-undang sejajar, selevel dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, undang-undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ini sejajar. Kenapa sejajar? Karena begini, undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah itu merupakan posisi yang tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi jika DPR tidak secepatnya mengesahkan suatu undang-undang, sementara undang-undang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melaksanakan segala proses kehidupan pemerintahan di negara kita. Tetapi kalau undang-undang itu sulit sekali goalnya untuk
diundangkan oleh DPR, maka pemerintah karena kebutuhan dan kepentingan yang sangat mendesak, Presiden melalui hal ini sebagai pemerintah boleh mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu makanya undang-undang sejajar atau selevel kedudukannya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ya, lalu di bawahnya barulah masuk peraturan pemerintah, baru di bawahnya keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan-peraturan daerah lainnya. Nah, peraturan-peraturan daerah lainnya waktu di kelas 10 juga kamu sudah tahu. Dimulai dari peraturan daerah tingkat 1 gubernur, turun ke bawah pemerintah tingkat 2 bupati atau wali kota, demikian seterusnya sampai kepada peraturan yang terendah yaitu di kelurahan, ya, di kelurahan ataupun di desa. Nah, kemudian nilai instrumental ini dikaitkan dengan perilaku manusia, maka hasilnya adalah norma-norma, yaitu meliputi norma agama, kesopanan, kesusilaan, adat istiadat, dan hukum. Apa maksudnya ini? Setiap manusia di negara Indonesia ini, sebagai warga negara Indonesia, baik pemerintah maupun warga negara Indonesia itu sendiri sebagai rakyat sipil, harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara. Nah, peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara itu disebut dengan instrumen atau peraturan perundang-undangan. Nah, jika kita mematuhi segala instrumen, peraturan-peraturan yang berlaku, hukum-hukum positif yang sedang berlaku di suatu negara, itu berarti kita sebagai warga negaranya atau kita sebagai rakyat Indonesia adalah yang tunduk kepada peraturan-peraturan atau hukum positif yang ada di negara kita. Jadi, setiap tingkah laku kita kalau berorientasi kepada peraturan perundang-undangan, kita fokus mengikuti instrumen yang ada, peraturan-peraturan yang berlaku secara positif, itu hasilnya adalah norma-norma. Itu tadi maksudnya ya anakku ya. Jadi berarti kita tunduk kepada norma agama, kesopanan, kesusilaan, adat istiadat, dan hukum. Nah, yang C, nilai praktis. Apa yang dimaksud dengan nilai praktis? Perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sikap dan tingkah laku sehari-hari. Itu disebut dengan nilai praktis. Ya, jadi nilai praktis berubah-ubah, dinamis seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan nilai-nilai instrumental yang menjadi landasannya. Nilai praktis tidak mempengaruhi fakta bahwa nilai praktis merupakan perwujudan sikap dari nilai dasar. Jadi maksudnya begini, pada saat kita sebagai warga negara, kita patuh, kita menghormati hukum-hukum yang berlaku, peraturan-peraturan perundang-undangan dari mulai tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Lalu kita wujudkan perbuatan-perbuatan kita dalam setiap tindakan, ucapan, kebijakan-kebijakan, itu artinya kita telah mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Artinya nilai dasar tadi yang merupakan perbuatan-perbuatan yang baik-baik, terus kita berpedoman, berorientasi kepada nilai-nilai instrumen atau peraturan-peraturan yang berlaku secara positif di negara kita, kita praktekkan dalam setiap ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan kebijakan-kebijakan dalam berbangsa dan bernegara. Itu artinya kita merealisasikan nilai-nilai praktis dalam sila-sila Pancasila. Ya. Nah, kemudian hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Kita lanjutkan ya, bagaimanakah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila itu? Nah, kita lihat pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan melakukan kewajiban-kewajiban untuk menghormati perbedaan-perbedaan agama yang ada di negara kita. Jadi di sini nilai-nilai dasarnya adalah kita disarankan untuk menjadi umat yang religius secara rohani, yang mempunyai hubungan yang baik
secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Lalu kita melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan syariah agama kita masing-masing. Lalu di dalam melakukan ibadah, dalam melaksanakan syariah agama kita masing-masing, kita juga harus menghormati agama orang lain. Karena di Indonesia ada bermacam-macam agama, maka hal ini harus kita jadikan suatu pemahaman yang sangat mendalam agar kita bisa menghargai orang lain yang juga memiliki syariah-syariah agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi, melalui sila ketuhanan yang Maha Esa, kita disuruh, hati nurani kita disuruh untuk melakukan sikap toleransi. Ya, buah daripada ajaran syariah agama kita masing-masing, kita melakukan suatu sikap yang bisa menghargai agama orang lain, yang bersikap toleransi. Sehingga dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, kita membangun hubungan relasi yang baik antara kita dengan Tuhan kita, Sang Pencipta secara vertikal, maupun kita dengan sesama manusia yang berbeda agama, yang seagama, secara saling menghormati dan menghargai. Nah, jadi dari sila ketuhanan yang Maha Esa kita diharapkan bisa melakukan sikap yang baik dalam relasi atau hubungan interaksi secara vertikal maupun horizontal. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita harus merasa memiliki hak bahwa kita mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi, bagaimana kita supaya sama dalam hukum dan pemerintahan? Nah, kita ya tahu juga apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, untuk tunduk dan patuh kepada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, pada saat kita melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara, maka otomatis kita mempunyai hak-hak di dalam posisi kita sebagai warga negara. Jadi di sini harus ada keseimbangan antara kewajiban dan hak. Jadi jangan berarti kita harus lebih dahulu menuntut hak kita, tetapi melakukan kewajiban kita sangat sulit sekali. Tapi sebaiknya melalui sila kedua, kita sadar apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, lalu kita setelah melakukan kewajiban, maka kita berhak untuk menuntut atau memperoleh hak-hak kita. Nah, kemudian dalam sila persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Apa maksudnya? Sila ketiga persatuan Indonesia mengetuk hati nurani kita juga, bahwa kita dengan berbagai-bagai suku, ada kurang lebih 706 suku di Indonesia. Kita harus sadar bahwa dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mengeratkan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian berarti kita menyadari bahwa di negara kita ini beraneka suku bangsa yang memiliki kebudayaan masing-masing. Nah, itu semua merupakan aset, investasi negara yang untuk bisa membuat kita menjadi bangsa yang besar. Tetapi kalau kita di hati kita, di dalam nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ini, mengharapkan kita bisa saling gotong royong, saling menghormati, dan saling membantu, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kita tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi, tapi kita harus mengedepankan kepentingan bersama. Jika misalnya masyarakat banyak yang tidak percaya dalam situasi pandemi ini, misalnya sepertinya corona itu tidak nampak, tidak nyata, tetapi kan meskipun corona itu kasat mata, tetapi nyatanya korban berjatuhan berjuta-juta jiwa di seluruh dunia. Bahkan negara Indonesia juga sampai hari ini kita masih melawan corona. Nah, jadi di sini masyarakat nggak boleh egois. Kita harus saling menghormati, berkorban, rela berkorban. Kita tidak lagi berperang melawan penjajah, tapi kita berperang melawan virus corona.
Disinilah kita diminta untuk meningkatkan rasa persatuan. Kita kasihan melihat para perawat, para dokter yang mereka berada di garda terdepan. Nah, kita juga kasihan kepada masyarakat kita sendiri juga. Nah, dalam hal ini kita harus mengedepankan kepentingan bersama. Kita harus mau memakai masker, kita mau melakukan protokol kesehatan. Jangan kita bersifat egois. Seandainya kota kita ini terus zona merah, kita terus dalam situasi yang belajar daring, ini semua kan merugikan bangsa dan negara, terutama merugikan masyarakat, terutama lagi secara khusus merugikan rakyat kecil. Nah, untung saja pemerintah dalam hal ini sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, pemerintahan Pak Jokowi telah melancarkan banyak program-program, memberikan bantuan kepada rakyat yang terdampak corona secara langsung. Nah, kemudian lagi memberikan bantuan dana untuk menambah upah pekerja yang sekarang sedang dinikmati, ya, artinya menjadi satu setitik embun dalam gurun pasir. Mereka orang-orang yang gajinya di bawah dari 5 juta sudah mendapatkan bantuan dari Menteri Tenaga Kerja mewakili pemerintah yang disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Itu semua merupakan satu kebijakan yang merealisasikan nilai-nilai dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ya, Nak, ya. Nah, kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara, bermasyarakat, yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak masyarakat. Artinya bahwa setiap kebijakan pemerintah, dalam hal ini mau baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seharusnya memang harus dilandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi seperti kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan Bapak Jokowi, itu merupakan suatu perealisasian dari nilai-nilai dasar. Artinya kebijakan pemerintah harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga bagaimana mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Bagaimana masyarakat supaya merasa hak-haknya dihargai. Bagaimana masyarakat yang dalam keadaan susah situasi pandemi ini merasa bahwa mereka itu bukan sendirian. Tetapi pemerintah peduli dan sangat konsen untuk membantu meningkatkan perekonomian, terutama bagi perekonomian rakyat kecil. Ya, meskipun memang situasi perekonomian dunia sangat terganggu dan sangat mengalami krisis, tetapi yang pasti sikap-sikap kebijakan-kebijakan pemerintah itu menunjukkan bahwa pemerintah memahami nilai-nilai dasar tersebut. Nah, bagaimana kita dengan rakyatnya? Apakah kita sebagai rakyat Indonesia tidak memahami? Nah, kita harus timbal balik. Kalau pemerintah memberikan apresiasi, menghargai kita sebagai masyarakatnya, nah bagaimana kita sebagai masyarakat? Kita juga harus menghargai pemerintah yang sudah bersusah payah untuk memikirkan kepentingan masyarakatnya. Nah, sebagai masyarakat, kita lakukan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Kita tidak menggunakan kita tidak menggunakan kepentingan politik, kepentingan golongan, kepentingan orang-orang di tingkat elit politik untuk mengganggu kebersamaan, kebersatuan, kebahagiaan masyarakat dalam nilai-nilai demokratis. Artinya tidak kesadaran masyarakat itu haruslah memberikan suatu nuansa bahwa negara kita ini adalah negara yang memiliki demokrasi yang baik dan demokrasi yang hidup. Di mana kata kunci dari demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam hal ini masyarakat harus sadar, jangan mau terprovokasi, jangan mau menggunakan media sosial untuk mengkritik pemerintah, untuk membuat masyarakat yang lain menjadi bingung dan cemas. Ini semua harus kita hindarkan. Sebaiknya kalau kita mau memberikan satu masukan kepada pemerintah, harus kita menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Ya, jadi jangan kita terprovokasi dengan menggunakan media sosial sehingga kita melakukan penghakiman atau menghujat kepada pemerintah. Ya, jadi itu tentu saja memperburuk situasi dan juga mempermalukan bangsa kita sendiri. Nah, kemudian yang dimaksud dengan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini mengakui hak milik perorangan yang dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Bagi masyarakat untuk melakukan kreativitasnya, untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi nilai-nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri, untuk bagaimana masyarakat itu menjadi masyarakat yang dapat menciptakan keadilan sosial bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka dalam hal ini pemerintah mendukung, pemerintah memberi bantuan, pemerintah memberi support melalui dukungan bantuan bagi para ekonomi lemah, usaha-usaha kecil menengah. Nah, semua itu kan bisa kita lihat bahwa pemerintah sedang melakukan hal itu. Nah, tentunya kita mau menjadi orang yang menikmati keadilan, kita nggak bisa hanya meminta saja, tetapi kita juga berusaha, berjuang, karena yang pasti kalau kita berjuang, segala sesuatu itu akan ada hasilnya, karena tidak pernah ada perjuangan yang keras, kerja keras itu mengkhianati hasil ya. Jadi rakyat pun tidak hanya diam-diam saja dalam situasi pandemi ini. Masyarakat harus berputar otaknya, menggunakan otaknya. Bagaimana sih supaya kita hadapi situasi ini dengan tidak membuat perekonomian kita lumpuh, dengan tidak membuat perekonomian keluarga kita itu lumpuh gitu ya. Jadi mesti ada motivasi dari masyarakat itu sendiri untuk menciptakan nilai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian hak bagian B ya, hak dan kewajiban ajasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, hak dan kewajiban ajasi manusia dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila sebagai berikut. Yang pertama pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Kemudian ketetapan MPR nomor 17 MPR garing 1998 tentang hak ajasi manusia. Di sini terdapat piagam hak ajasi manusia Indonesia. Nah, yang berikutnya undang-undang organik. Apa yang dimaksud dengan undang-undang organik? Undang-undang organik adalah undang-undang pelaksana daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Jadi ini sudah saya buat berurutan secara hierarki ya. Jadi yang dimaksud tadi nilai instrumental itu kan adalah peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di suatu negara. Nah, jadi di sini saya bikin urutannya dari mulai hierarki yang tertinggi sampai nanti yang terendah ya. Kemudian kalau undang-undang organik tadi itu merupakan undang-undang pelaksana ya Nak ya. Jadi undang-undang pelaksana yang tentunya sudah diberlakukan, sedang dipakai secara positif di suatu negara, itu maksudnya. Nah, itu terdiri dari undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Kemudian ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Selanjutnya, ketentuan dalam peraturan pemerintah.
Nah, ini ada terdiri dari dua, yaitu satu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Jadi begini, yang dimaksud dengan kompensasi ini adalah ganti rugi. Misalnya begini, ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia kepada seseorang. Nah, kemudian dalam hal ini pemerintah telah membuat peraturan bahwa orang yang menjadi korban pelanggaran hak asasi berat, HAM berat, itu dia berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi. Jadi kompensasi itu artinya ganti rugi yang diberikan oleh orang yang melakukan pelanggaran terhadap seseorang, di mana orang tersebut melakukan pelanggaran hak asasi berat terhadap korbannya. Jadi dalam hal ini si korban berhak untuk diberikan kompensasi ganti rugi. Misalnya kalau dia sampai cacat tubuhnya karena penganiayaan, sampai cacat kakinya tidak bisa lagi dipakai, difungsikan buat berjalan, maka si pelaku daripada pelanggaran hak asasi berat itu harus melakukan kompensasi ganti rugi karena korban itu sudah tidak bisa lagi bekerja sehingga dia tidak lagi bisa mencari nafkah, maka pelakunya harus diberikan hukuman untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk rupiah, dalam bentuk nominal, ya. Nah, kemudian restitusi. Restitusi ini maksudnya adalah bahwa pemerintah memberikan satu jaminan, memberikan satu peraturan yang lebih spesifik atau khusus untuk melakukan sebuah pembaharuan di dalam hukum untuk menghargai hak asasi manusia dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi. Jadi restitusi ini artinya pemerintah yang berusaha untuk bagaimana negara maupun masyarakat sipil memberikan suatu ganti rugi dalam bentuk putusan, gitu ya, dalam bentuk putusan atau keputusan di pengadilan. Jadi pengadilan boleh memberikan sebuah putusan kepada tersangka atau kepada terpidana untuk dia membayarkan ganti rugi atau kompensasi meskipun dia sudah sedang melakukan ya atau menerima vonis secara hukum gitu loh. Jadi di sini pengadilan dalam hal ini penegak hukum, terutama pengadilan, dalam hal ini berarti keputusan hakim harus bisa memberikan satu keputusan agar pelaku daripada pelanggar hak asasi berat diberikan dia putusan selain menjalani hukuman pidana atau hukuman penjara, dia juga harus memberikan pengembalian dalam bentuk rupiah atau nominal sebagai ganti rugi dari korban yang sudah menderita akibat perbuatannya. Nah, di sini berarti keputusan hakim ya, itu artinya restitusi. Jadi jelas keputusan hakimnya memberikan keputusan kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban dari pelanggaran HAM berat tersebut. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, sedangkan rehabilitasi ini artinya pemulihan nama baik, boleh dia direhabilitasi, dipulihkan namanya, atau juga dia harus direhabilitasi karena dia merupakan korban kekerasan. Contohnya telah terganggu psikologisnya karena dia dianiaya oleh majikannya sehingga dia mengalami traumatik berat, maka orang-orang yang menjadi korban penganiayaan HAM berat ini berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, pemulihan secara kejiwaan atau psikologi yang didampingi oleh psikiater. Dalam hal ini, pemerintah harus bisa memberikan fasilitas dan juga pelaku daripada kejahatan-kejahatan HAM berat ini. Nah, ini saya pikir di negara kita masih belum diimplementasikan dengan baik. Ya, padahal peraturannya, instrumennya sudah ada melalui peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002
bahwa orang-orang yang menjadi korban pelanggaran HAM berat harus mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi. Ya, jadi ini nanti kita akan bisa kita berikan satu masukan kepada Bapak pemerintahan kita, ya, bahwa masalah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban-korban pelanggaran HAM berat ini belum terimplementasi dengan baik di negara kita, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada Kepres, keputusan Presiden. Yang pertama Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM. Yang kedua Kepres nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga, Kepres nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, dan Pengadilan Negeri Makassar. Nomor 4, Keputusan Presiden nomor 96 tahun 2001 tentang perubahan Kepres nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kelima, Kepres nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004-2009. Nah, kemudian bagian C, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai praktis sila-sila Pancasila. Di sini Ibu telah memberikan satu tabel, ya, dalam bentuk tabel, di mana di sana nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya, sebagai sila pertama, apa sikap-sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Di sana kita lihat bagian A-nya, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. B, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. C, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, saya kasih contoh pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sana kita dituntut untuk memiliki sikap. Sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, dan ucapan kita, itulah yang dimaksud dengan nilai praktis. Ya, jadi pada saat kita melakukan suatu perbuatan yang baik, itulah nilai-nilai praktis dari sila-sila Pancasila. Jadi melalui sila ketuhanan yang Maha Esa, kita itu disuruh untuk melakukan apa? Kita itu disuruh untuk melakukan sikap apa? Sederhana sekalinya sebenarnya, ya. Tapi di negara kita ini masih sulit sekali orang bisa menghargai orang lain. Terutama dalam bidang beragama. Kita harus bersikap toleransi lah dengan perbedaan-perbedaan agama yang ada. Ya, kita harus lebih introspeksi diri bahwa negara kita ini adalah negara yang beragama. Banyak agama di negara kita. Kita adalah negara beragama, bukan negara ateis. Jadi saya berharap antara umat beragama harus bisa membangun kerjasama dan toleransi. Ya, saling menghargai. Jangan lagi ada misalnya agama lain yang memberikan tekanan pressure kepada agama lain. Orang-orang yang sedang mau melakukan ibadah, mereka itu diusir, mereka itu ditutup, atau mereka itu diintimidasi. Saya pikir ini satu hal sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita benar-benar masyarakat yang menghayati, mengamalkan sila-sila Pancasila, hal seperti itu tidak mungkin terjadi di negara kita ini. Jadi kalau sudah terjadi, kita rubahlah sikap kita. Semua warga negara Indonesia harus menyadari bahwa biarlah mereka beribadah dengan syariah agamanya masing-masing. Jangan kita melakukan tekanan atau pressure kepada agama-agama lain, ya. Sepanjang agama itu diakui, dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, marilah kita menghormati dan menjaga perasaan daripada umat beragama lainnya.
Nah, terus yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana kan kamu bisa lihat yang pertama atau A, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, kemudian di sila ketiga Persatuan Indonesia, kita dimintakan untuk melakukan sikap-sikap, mempraktiskan sikap-sikap A, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan kita, ya. Terus yang C, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berbineka tunggal ika, ya. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi dalam hal ini kita harus menyadari bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah suatu keindahan. Berbeda tetapi satu. Perbedaan itu merupakan aset besar bangsa ini. Ya, jadi kalau kita berbeda, kita itu menjadi orang atau bangsa atau masyarakat yang memiliki wawasan. Karena kalau hanya satu suku saja, kita nggak mau menambah wawasan. Kita harus belajar, kita banyak belajar dari bagaimana kebudayaan, bagaimana karakter suku-suku yang lain. Sehingga kita bisa memperbaiki sikap atau kebudayaan atau karakter suku kita sendiri gitu loh. Jadi dengan adanya interaksi yang beraneka ragam antar berbagai-bagai suku, ini sebenarnya merupakan satu proses di mana manusia Indonesia itu bisa menjadi bangsa yang besar. Karena pembelajaran kita dapatkan dari interaksi sosial yang baik, yang saling hormat menghormati dan saling menghargai. Kita lanjut. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita diminta untuk mempraktekkan, untuk melakukan sikap-sikap A, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C, menerima dan melaksanakan setiap keputusan dengan musyawarah. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan dalam musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya begini, setiap kebijakan-kebijakan yang kita lakukan dengan demokrasi, baik misalnya di sekolah, di kelas, di masyarakat tempat tinggal kita, kalau sudah ada keputusan yang diambil dari musyawarah, maka kita semua harus legowo untuk melaksanakan keputusan itu. Ya, karena apa? Setiap keputusan yang sudah diambil sebagai sebuah solusi dengan cara berdemokrasi, itu perlu kita pertanggungjawabkan. Pertama, kita pertanggungjawabkan kehadapan Tuhan secara vertikal, lalu kita pertanggungjawabkan secara moral kepada sesama manusia. Jadi itu bukan berarti suatu sikap yang sederhana, karena kata-kata tanggung jawab berarti di sini ada ikatan moral, ada ikatan secara rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa, secara moral kepada masyarakat, kepada negara, kepada bangsa. Itu ya. Nah, kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap dasar apa yang perlu kita implementasikan, yang perlu kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela kerja keras atau mau bekerja keras. G, menghargai hasil karya orang lain. Nah, sikap-sikap ini sebenarnya bisa kita buat secara sederhana. Kita nggak usah terlalu teoritis sekali. Pada saat kita melakukan apa yang menjadi hak kita, lalu kita apa yang menjadi kewajiban kita, ini semua udah menjadi seimbang. Kalau kita tahu sebagai anak sekolah, kita harus wajib mengikuti pembelajaran daring. Lalu kita ikuti dari mulai setiap Senin sampai Sabtu. Kita tidak pernah abai, kita tetap stay di rumah dengan belajar daring.
Setiap mata pelajaran kita ikuti dengan baik. Nah, akhirnya kita berhak untuk mendapatkan nilai yang bagus. Akhirnya kita pada saat menerima raport bulanan, kita dapatkan prestasi kita yang baik. Nah, itu kan sederhana sekali. Pada saat kita melakukan, maka kita akan mendapatkan hasil, gitu loh. Nah, kemudian misalnya menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini juga kita sebagai guru, kita menghargai anak-anak didik kita. Pada saat dia menonton video pembelajaran, itu kan suatu perbuatan yang sangat good banget ya. Perbuatan yang sangat perlu di-reward. Nah, apalagi pada saat dia menyerahkan tugas lewat daring, dia memberikan tugasnya, dia ikut terus, tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas. Nah, ini kan hal yang harus dihargai. Ini hal yang harus mendapatkan reward ya, mendapatkan penilaian yang sangat bagus. Nah, begitu juga kalau pada saat pandemi ini kita bisa menolong tetangga kita bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi tetangga kita yang misalnya membutuhkan. Tidak mesti dalam jumlah materi yang besar, tidak mesti dalam jumlah uang atau apapun, tapi kita memberikan masukan, memberikan satu sikap positif terhadap masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita, itu pun sudah merupakan suatu pertolongan. Contoh, misalnya ada masyarakat tetangga kita yang teranalisa ya, terkena COVID. Dia misalnya sudah disuruh isolasi karena dia positif COVID. Nah, apakah kita tega menjauhinya? Apakah kita tega mendiskriminasinya? Apakah kita tega untuk menganggap mereka itu tidak pantas untuk tidak pantas untuk dimotivasi atau diberikan pertolongan, diberikan satu semangat. Tentunya kita sebagai tetangga, apa yang harus bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa mendoakannya, mungkin kita bisa memberikan sebuah semangat, meskipun kita tidak mendatangi dia ke rumahnya, tapi kita memberikan semangat, bisa kok dari luar aja, atau kita tulis misalnya suatu kertas, kita buat semangat ya, kami menyayangi engkau, kamu pasti bisa sembuh, kamu pasti bisa berhasil dalam isolasi ini, semangat ya, kami sangat menyayangi dan mencintai, kami sangat prihatin dengan keadaan ini. Ayo semangat berjuang, tingkatkan imunnya. Mungkin dengan kata-kata yang kita ucapkan, kita tulis, kita kasih tahu dengan di depan rumahnya, atau kita bagaimana caranya, itu memberikan sebuah motivasi. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya ya, kita menolak, kita misalnya mengintimidasi, kita mendiskriminasikan mereka, itu semua sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu semua sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diharapkan oleh Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi di sini kita harus memberikan sikap-sikap pertolongan dalam bentuk sekecil apapun pertolongan itu ya. Nah, kemudian sifat boros. Saya pikir dalam situasi pandemi ini apa bisa kita bersikap boros, sementara kita sendiri pun dalam situasi yang sangat sulit. Tapi kalau negara kita nanti udah normal kembali, kita ya memang nggak boleh boros. Anak sekolah nggak boleh menggunakan paket kalau hanya untuk melihat chatting-chattingan atau Zoom dengan teman-temannya yang nggak penting, atau hanya melihat YouTube yang nggak berbobot, konten-konten yang tidak memberikan satu kebaikan atau motivasi ya. Jadi saya pikir janganlah kamu bersikap boros untuk menghabiskan kuotamu, bukan untuk proses pembelajaranmu ya. Kemudian yang rela bekerja keras. Nah, ini dia yang sangat penting buat generasi muda seluruh Indonesia, khususnya anak-anak SMA Sultan Agung. Saya tadi udah bilang bahwa satu prinsip bekerja keras itu adalah prinsip yang luar biasa. Karena bekerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Orang yang bekerja keras, rela dia ngantuk-ngantuk untuk belajar, rela dia capek-capek keringatan buat ngerjain tugas, rela dia itu benar-benar membelakangkan sikap-sikap enjoy-nya, dia tidak mau pergi-pergi untuk enjoy-enjoy, tapi dia fokus belajar, itu nanti semua membuahkan hasil. Ya, jadi jangan kamu rasa kalau hari ini hari remaja, ya masa-masa remaja adalah masa-masa enjoy, ini masa santai gitu ya. Tidak juga sayang, kita di tingkat SMA, tingkat SMA ini adalah tingkat penentu, terutama kelas 2 ya, kelas 11. Kalau kamu serius di kelas 10, kelas 11, kamu bisa nanti menjadi siswa yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri.
Karena materi-materi pembelajaran yang ada di kelas 10 dan kelas 11, ini materi-materi inti yang sering menjadi soal-soal pada saat penerimaan SBMPTN. Jadi kalau kamu itu lalai pada kelas 10 dan kelas 11, kamu itu nanti susah untuk berkompetisi mencari perguruan tinggi negeri, ya nak ya. Jadi harus rela bekerja keras ya. Nah, kemudian yang G yang terakhir, bagian sila kelima, menghargai hasil karya orang lain. Nah, kita ya sekecil apapun karya orang kita harus hargai. Ya, maka kalau kita bisa menghargai karya orang, tentunya kita akan bisa berkarya. Ya, karena karya itu adalah kreativitas. Pada saat kita melihat kreativitas orang itu bagus, keren, nah kita berusaha kan untuk memiliki sebuah kreativitas. Nah, jadi kalau kami guru-guru ya, sekecil apapun, sebagaimana sederhananya pun tugas-tugas yang sudah kamu buat, kami hargai, karena itu hasil kerja keras kamu. Kamu sudah capek-capek, sudah fokus mengerjakannya. Nah, jadi saling menghargai hasil kerja, hasil karya orang lain, itu adalah suatu sikap yang dituntut untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya anakku sayang ya. Nah, akhirnya pertemuan kita pada video part 3 ini sudah selesai pada saat kita membahas mengenai nilai-nilai praktis dalam perealisasian hak dan kewajiban warga negara Indonesia di dalam perspektif Pancasila. Nah, kemudian nanti Ibu akan membuat tugas-tugas kalian secara khusus buat anak-anak kelas 11 IPS maupun IPA, secara khususnya di SMA kita, SMA swasta Sultan Agung Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nah, jadi terima kasih semuanya anak-anakku sayang, seluruh tingkat SMA, dimanapun kalian berada. Saya sangat menghargai dan mereward kalian. Terima kasih atas atensi kalian. Salam hormat saya kepada orang tua, salam sehat, cayo, semangat.